Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bersama saya Ali Mukid di Warta Santri. Baik pemirsa, malam ini Santri Patriot Bangsa atau Satria mengadakan pembinaan dan reward Satria berprestasi yang bertempat di Auditorium Raden Hasan, Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka meningkatkan loyalitas dan totalitas pengabdian kepada pondok pesantren, Santri Patriot Bangsa atau Satria mengadakan acara pembinaan dan reward Satria berprestasi dengan tema Bestowal of Award Satria. Dalam acara ini turut hadir Panglima Satria Tato Julianto MPDI, Babinsa Sersan 1 Haji Alif Faturrahman, Bribka Kartono, segenap umana dan tamu undangan yang hadir, serta seluruh anggota Satria. Acara ini diawali dengan pembacaan doa yang dilanjut dengan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Panglima Satria Tato Julianto MPDI, sambutan yang kedua oleh Dr. Andes Ahmad Yusji selaku Kabid Kamtib, dan dilanjut dengan pembayatan pengurus Satria. Kita berkesempatan untuk mengadakan acara Hari Jadi Satria yang kita kemas dalam acara pemberian penghargaan kepada usaha terbaik. Jadi acara ini sudah berjalan selama ketiga kalinya untuk malam hari. Tujuannya dari acara ini adalah untuk meningkatkan loyalitas dan totalitas kita untuk pengabdian kepada pondok, dan setelah itu untuk meningkatkan semangat rekan-rekan Satria untuk melanjutkan pengabdiannya kepada negara. Jadi intinya dimanapun anggota Satria itu berada, disitulah mereka mengabdi. Jadi harapannya untuk Satria, semoga kita selalu loyalitas, jiwa korsa kita selalu tumbuh dan selalu meningkat intinya, dan semoga anggota Satria tetap mengharumkan nama Satria di kancah pesantren ataupun negara, dan juga tetap mengharumkan nama pondok dan nama pengasuh. Acara ini dilanjutkan dengan pemberian penghargaan bagi anggota berkarya dan anggota teraktif oleh Dr. Khairul Anwar MHI, kemudian kepada pelatih terbaik oleh Sersan 1 Haji Alif Faturrahman, kemudian kepada peserta terbaik dan anggota terbaik oleh Panglima Satria Tato Julianto MPDI, dan dilanjut dengan penyampaian ceramah hikmah oleh Kiai Haji Muhammad Asos Samsudin MPDI. Ini Sayyidatuna Siti Aisyah, beliau pernah diberi uang oleh Abdullah bin Zubair sebanyak 220 dinar emas, 2 karung. Kemudian kepada pelatih terbaik oleh Sersan 1 Haji Alif oleh Faturrahman, Sayyidatuna Siti Aisyah dibagi-bagi sejak pagi sampai sore. Ketika sore hari tidak ada satupun kepingan emas yang tersisa di kantong yang 2 karung ini. Kemudian sahabat bertanya, wahai Ummul Mukminin, apakah uang yang tadi 220.000 dinar emas sudah habis? Siti Aisyah menjawab, nah, iya, sudah aku habiskan, sudah aku bagi-bagikan. Apakah engkau sudah menyisakan untuk berbuka puasa? Siti Aisyah tersenyum, aku lupa untuk menyisakan 1 keping untuk berbuka puasa. Siti Aisyah ini adalah istri Nabi yang senang berpuasa, sehingga Siti Aisyah kalau berpuasa itu 1 tahun. Beliau setiap hari adalah orang yang terkenal berpuasa. Beliau adalah orang yang cerdas, sehingga Nabi pernah dawuh, ambillah agama kalian dari hadzal humayroin. Kenapa? Karena Sayyidatuna Siti Aisyah bukan hanya orang yang cerdas, tapi orang yang spiritualitasnya tinggi. Beliau ahli puasa, beliau ahli baca Al-Quran. Orang-orang hebat di sekitar Nabi begitu banyaknya, sehingga kita menceritakan sampai bingung mana yang mau kita ceritakan. Belum Khalid bin Walid, belum Utsman bin Affan, belum Sayyidina Abu Bakar. Banyak sekali para sahabat-sahabat Nabi di sekitar Nabi yang luar biasa. Dulu saya pernah mencoba melamun betapa indahnya ketika misal saya mengikuti kepada zamannya Nabi. Tapi akhir-akhir ini saya menjadi ragu-ragu. Kenapa misal saya mengikuti ke zamannya Nabi, kemudian ada pengumuman untuk perang di bulan puasa, apakah kita mampu untuk menyambut panggilan perang itu?
Karena rata-rata perangnya Nabi tepat pada bulan Ramadan. Padahal kita tahu bulan Ramadan, apalagi awal-awal, saya kan biasanya habis subuh goes, itu tidak ada orang. Sampai ke sawah tidak ada orang. Hari pertama, mungkin dengan sudah pengalaman semua. Pokoknya kalau hari pertama berpuasa itu sepi, karena orang-orang lagi beradaptasi. Biasanya sarapannya jam 7, diganti sahurnya jam 3. Sehingga pada saat itu orang-orang lagi lapar semua. Nah, coba Anda bayangkan, ketika kita hidup di zaman Nabi, kemudian ada panggilan perang. Apakah kemudian kita sanggup untuk menerima panggilan perangnya? Tentu perang Nabi itu tidak ada sahurnya, tidak ada berbuka, paling-paling hanya air. Tapi para sahabat Nabi begitu luar biasa. Bahkan orang-orang di sekitar Nabi ketika perang itu tidak pernah memperdulikan dirinya, karena mati untuk membela agama itu adalah kebanggaan bagi mereka. Jadi panjenengan tidak usah heran ketika hari ini Palestina dibombardir. Bahkan banyak pengakuan dari para wartawan, para jurnalis dari media asing menyampaikan bahwa di Palestina hari ini bau minyak kasturi ada di mana-mana. Para jenazah syuhada mengeluarkan bau yang sangat harum, sehingga berikan kebingungan bagaimana mungkin ribuan orang yang meninggal tapi Palestina seperti diminyaki oleh minyak wangi kasturi, harum. Bahkan orang-orang di sana ketika anaknya meninggal, kalaupun nangis itu hanya nangis karena dirinya sebagai manusia. Ada keterbatasan sebagai manusia ketika orang yang dicintai itu wafat. Apakah boleh? Sebagai bentuk kita sebagai manusia. Yang tidak boleh adalah ketika kita merobek-robek baju seolah tidak mempercayai pada takdir, itu tidak boleh. Tapi apa yang dikatakan oleh orang tua ketika anaknya masih bayi wafat? Ibu sambil berbisik, ini viral sekali di beberapa media sosial. Jadi ibunya berbisik, saya mengatakan, Ahmad anakku, tolong sampaikan salamku pada Rasulullah, karena engkau mendahului ibu untuk menghadap kepada Rasulullah. Seorang ibu begitu hebatnya, ketika anaknya wafat, malah ibunya bahagia, saya mengatakan, titip salamku kepada Rasulullah. Acara ini dilanjutkan dengan mahlul qiyam, kemudian doa yang dipimpin oleh Dr. Khairul Anwar MPDI. Saya Babinsa Sumberjo, desa binaan saya Sersan 1 Haji Ali Fatur Rahman, dan bersama rekan saya Bapak Babin Kamtibmas Bribka Kartono ikut andil dalam berdirinya Satria ini. Harapan saya mudah-mudahan kedepannya menjadi motivasi dan dedikasi yang baik untuk adik-adik generasi penerus, dan nanti harapan saya semoga kalau sudah terjun di dalam masyarakat menjadi orang berguna dan bermanfaat.